Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal bedah kutipan-kutipan menarik nih dari buku How to Talk to Anyone, karya Leigh Lowndes. Yap, buku ini isinya banyak banget kiat praktis ya buat komunikasi. Betul. Nah, misi kita kali ini, kita mau gali beberapa strategi kunci yang bisa langsung Anda pakai biar lebih pede, ninggalin kesan bagus, dan ya bangun hubungan lebih oke. Dari detik pertama ketemu malah. Siap ya? Siap dong. Sumber ini emang bagusnya tuh ngasih teknik yang konkret gitu, bukan cuma nasihat umum. Kita bisa fokus ke beberapa yang paling nampol lah efeknya. Oke, mari kita bedah nih. Lowndes kan nekanin banget ya soal kesan pertama, terutama yang nonverbal. Ada cara-cara spesifik nih biar kesannya tuh ajaib. Iya, nonverbal itu kunci banget di awal. Nah, pertama, ini ada teknik #1, the floating smile. Jadi idenya tuh jangan langsung senyum lebar gitu. Oh, gimana tuh? Jadi pandang dulu wajah lawan bicara sebentar, kayak serap gitu kehadirannya. Baru deh, biarin senyum hangat yang tulus itu kayak banjir gitu di wajah. Jeda sepersekian detik ini katanya bikin kerasa personal dan otentik. Ah, ya. Jeda itu ya kuncinya. Kalau langsung nyengir kan kadang kerasa, otomatis atau kurang tulus gitu ya. Betul. Tapi kalau ada jeda dikit, kesannya senyum itu emang buat dia, respons tulus gitu. Ini soal persepsi otentisitas sih, yang kuat banget buat bangun hubungan awal. Menarik banget. Nah, selain senyum, ada juga soal mata nih. Teknik #2, sticky eyes. Mata lengket. Ya, Lowndes gambarinnya gitu. Kayak mata kita nempel kayak permen karet anget ke mata lawan bicara. Jadi, jangan buru-buru palingin muka pas mereka selesai ngomong atau pas ada jeda. Wah, kedengarannya intens ya. Tapi efek psikologisnya apa tuh? Katanya sih gitu. Efeknya ini berlapis sih. Pertama, ya jelas, nunjukin kalau Anda tuh tertarik banget, fokus. Bikin lawan bicara ngerasa didengerin. Oke. Terus, ini ningkatin persepsi positif ke kita. Orang jadi ngelihat kita lebih cerdas, peduli, gitu. Ada juga dasar biologisnya loh. Oh iya, apa tuh? Kontak mata kuat itu bisa dikit ningkatin detak jantung sama adrenalin. Mirip-mirip respon awal kalau lagi tertarik atau ada keterlibatan emosi. Jadi, ini alat komunikasi nonverbal yang kuat banget, bukan cuma sopan santun biasa. Wah, jadi bukan cuma biar kelihatan sopan ya, tapi beneran bisa bangun koneksi di level bawah sadar gitu. Nah, selain mata, senyum, postur juga kan katanya krusial banget buat kesan pertama. Sumber ini bahas gimana? Tepat sekali. Postur tuh penting banget. Nah, di sini ada teknik #4, hang by your teeth. Ini visualisasi yang unik nih. Hah, digantung pakai gigi? Gimana tuh? Haha, bukan gitu. Jadi, bayangin aja ada kayak pengait dari kulit gitu, gantung di setiap kusen pintu yang Anda lewatin. Posisinya dikit di atas kepala. Oke. Nah, Terus? tiap kali lewat pintu, bayangin Anda ngigit pengait itu. Secara mental, ini bakal narik badan Anda jadi tegak. Kepala tegak, bahu ke belakang, postur tegap, bahkan otomatis kayak ada senyum dikit di wajah. Oh, jadi visualisasi aja ya? Iya, kalau dilatih terus, postur PD ini jadi kebiasaan. Ini bukan cuma soal kelihatan bagus, tapi juga ngaruh ke rasa percaya diri kita sendiri. Visualisasi yang kuat ya. Oke deh. Nah, setelah kesan pertama udah oke nih, tantangan berikutnya kan biasanya gimana jaga obrolan biar ngalir terus nggak canggung. Ah iya, itu sering kejadian. Buku ini punya trik jitu juga. Salah satunya teknik 19, parroting. Kedengerannya simple banget, ulangin 1 atau 2 kata terakhir lawan bicara, tapi nadanya nanya. Contohnya gimana? Misalnya nih, mereka bilang, saya baru aja balik dari liburan yang melelahkan banget. Nah, Anda tinggal nyahut, melelahkan. Gitu aja. Oh, cuma gitu doang? Iya. Katanya sih ini ajaib banget bisa dorong mereka cerita lebih detail, dan kita nggak pusing mikir mau ngomong apa lagi. Menarik. Rahasianya apa ya? Kok bisa seefektif itu? Cuma ngulang padahal? Mungkin karena... Rahasianya itu, teknik ini bikin lawan bicara ngerasa didengerin aktif, tanpa kita perlu kerja keras mikirin respons cerdas gitu. Ngulang kata kunci mereka itu nunjukin kalau kita nangkep poin pentingnya, dan kayaknya tertarik dengar lebih lanjut. Iya juga ya. Ini secara alami dorong mereka buat, ya terus cerita, ngelaborasi. Ada contoh soal supir taksi itu kan di buku?
Yang semangat cerita Sweeney Todd gara-gara penumpangnya cuma ngulang-ngulang kata kuncinya. Oh iya, ingat. Tapi ya, Lowndes juga ngingetin pakainya harus tetap natural ya. Jangan kaku kayak robot ngulang-ngulang. Betul, harus tetap kerasa tulus ya. Nah, selain itu, ada momen klasik juga nih. Pas ditanya, kerjaannya apa? Jawaban satu kata kan sering bikin obrolan mati gaya tuh. Banget. Saya akuntan. Udah, diam. Haha. Nah, Lowndes nawarin teknik #25, nutshell resume. Gimana nih cara kerjanya? Intinya sih jangan cuma kasih jabatan, tapi kasih ringkasan singkat yang menarik, fokusnya ke manfaat atau aspek menarik dari apa yang kita lakuin buat orang lain. Oh, contohnya? Jadi bukan cuma saya akuntan, tapi mungkin saya bantu pemilik usaha biar bisa tidur nyenyak lah, nggak mikirin angka. Jadi mereka bisa fokus ngembangin bisnisnya. Gitu misalnya. Wah, beda banget ya kesannya. Iya kan? Jadi lebih membuka obrolan, ngasih gambaran lebih hidup, bikin kita lebih gampang diingat juga. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, teknik-teknik ini sebenarnya bukan soal pura-pura atau manipulatif gitu ya? Sama sekali bukan sih. Kalau kita lihat gambaran besarnya, semua teknik ini, mulai dari senyum yang kelihatan tulus, kontak mata yang lekat, postur tegap, sampai cara kita ngerespons atau ngenalin diri, itu intinya soal nunjukin ketertarikan yang otentik. Dan juga bikin orang lain merasa dihargai, didengerin. Paroting yang bagus kan nunjukin kita nyimak. Nutshell resume nunjukin kita bisa komunikasiin nilai diri kita dengan menarik. Ini semua ya fondasi buat bangun hubungan yang lebih kuat, lebih bermakna, baik personal maupun profesional. Oke, jadi jelas ya. Nah, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kita udah kupas cara bikin kesan pertama yang kuat lewat flooding smile, sticky eye, sama postur hang by your teeth. 3 teknik awal yang penting banget. Betul, terus kita juga lihat cara jaga obrolan tetap hidup dan menarik pakai parroting sama nutshell resume. Ini semua alat praktis yang bisa banget langsung Anda coba terapin. Dan ini mungkin bisa munculin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Gimana kalau Anda mulai ngasih perhatian yang sama seriusnya pada reaksi nonverbal orang lain ke Anda, sama seriusnya kayak Anda mikirin kata-kata yang mau Anda ucapin? Maksudnya gimana? Ya, perhatiin balik gitu. Gimana sih ekspresi mereka, bahasa tubuh mereka pas kita ngomong? Apa wawasan baru yang kira-kira bisa Anda dapatin soal dinamika interaksi Anda sehari-hari? Lowndes nyebut kemampuan baca orang ini kayak indra kuda. Indra kuda? Iya, kepekaan yang tajam gitu, buat nangkep apa yang sebenarnya dirasain atau dipikirin orang lain, di luar kata-kata mereka. Wah, sebuah pemikiran yang menarik banget ya buat direnungkan. Oke deh, sekian dulu eksplorasi kita kali ini dari kutipan-kutipan How to Talk to Anyone. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.